ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Ulil Albab yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada segenap pengurus takmir Masjid Ulil Albab yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut yang kita rasakan pada malam hari ini adalah diberikannya kita kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan sholat maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu, dan berakhir dengan melaksanakan sholat isya yang dilakukan secara berjamaah pula. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil hisab. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan materi kita, terakhir pembahasan kita, yaitu seputar adab ketika pergi ke masjid dan ketika berada di dalam masjid. Menurut catatan saya, kita sudah masuk pada poin yang ke-15, Bapak Ibu sekalian. 15 poin sudah kami sampaikan, yaitu adab ketika pergi ke masjid atau ketika berada di masjid. Di antara yang sudah kami sampaikan untuk mengingat kembali, yang pertama adalah berhias dan berpenampilan yang baik setiap memasuki masjid. Yang kedua, lebih afdal, lebih utama, berwudu sejak dari rumah. Yang ketiga, hindari bau-bau yang tidak sedap, baik itu bau mulut maupun bau badan. Karena bukan hanya manusia saja yang tersiksa karena bau mulut atau bau badan seseorang, tetapi para malaikat yang ada di masjid tersebut, kata Nabi, juga tersiksa. Oleh karena itu, hindari memakan atau mengkonsumsi makanan yang bisa menimbulkan bau mulut, bau badan tidak sedap. Yang keempat, bersegera menuju masjid, tidak menunda-nunda. Yang kelima, berdoa ketika keluar menuju masjid. Selain membaca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, Nabi juga mengajarkan kepada kita doa khusus ketika kita akan pergi ke masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran, dan seterusnya. Yang keenam, berjalan menuju masjid dengan tenang, tidak tergesa-gesa, secara perlahan-lahan. Ya, ini yang keenam. Yang ketujuh, ditekankan lebih utama menuju masjid sambil berjalan kaki. Karena setiap kali kita melangkah, langkah kaki kita yang pertama adalah mengangkat derajat. Langkah kaki kita yang kedua adalah menghapus kesalahan atau dosa. Ini yang ke-6, yang ke-7. Yang ke-8, tidak boleh melakukan tasbih. Jangan menjaringkan jari jemari,
ketika perjalanan menuju masjid. Tasbih menjaringkan jari jemari. Ini tidak diperbolehkan karena kita sedang dipandang oleh Allah dalam keadaan sholat. Yang ke-9, sebelum memasuki masjid hendaknya mengamankan terlebih dahulu kendaraan di tempat yang telah disiapkan atau disediakan, baru kemudian bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Nabi ketika melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj dari Al-Masjidil Haram, Nabi menaiki kendaraannya yaitu buraq sampai tiba di Masjidil Aqsa. Nabi menambatkan buraqnya, kendaraannya, lalu kemudian Nabi masuk Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan Nabi mengerjakan sholat di dalamnya. Ini menunjukkan kita diajarkan oleh Nabi yaitu amankan dulu kendaraan tersebut, setelah itu kita bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ke-10, berdoa ketika memasuki masjid. Doanya ada 2 versi. Versi yang pertama adalah riwayat Ibnu As-Sunni. Riwayat yang kedua, versi kedua adalah riwayat Muslim, digandeng jadi satu. Riwayat Ibnu As-Sunni berbunyi Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi ada bacaan sholawatnya masuk masjid. Lalu kemudian riwayat yang kedua, versi kedua, riwayat Muslim, doa masuk masjidnya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Yang ke-11, disunahkan mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid. Yang ke-12, memulai salam kepada orang yang berada di dalam masjid, sekalipun orang yang ada di dalam masjid sedang mengerjakan sholat, maka kita ucapkan salam kepada orang yang ada di dalam masjid. Adapun bagi mereka yang sedang sholat, cara menjawab salamnya adalah dengan membuka telapak tangannya sebagai jawaban waalaikumsalam. Jadi boleh seperti ini, misalnya kita lagi sholat mendapatkan ucapan salam, maka kita buka tangan kita, lalu kemudian yaitu kita bentangkan seperti ini. Ini sebagai jawaban waalaikumsalam. Atau mungkin kita buka sedikit kalau kita sedekap, kita buka sedikit. Nah, ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian yang ke-13, ya betul ya. 13, masuk dan memenuhi posisi saf terdepan. Upayakan berada pada posisi saf terdepan. Yang ke-14, boleh membawa anak kecil di dalam masjid, boleh. Dan ini tentunya sudah kami sampaikan, fikih membawa anak kecil ketika pergi ke masjid. Usia berapa yang diajak itu, lalu bagaimana aturan mainnya, ini semua sudah kami sampaikan, tidak perlu kami ulang kembali. Terakhir, nomor 15, ini yang kami sampaikan pada kajian sebelumnya, bolehnya wanita mendatangi masjid dengan syarat izin dengan mahramnya, tidak memakai harum-haruman, tidak berhias, terhindar dari fitnah. Tentunya rumah mereka lebih baik daripada masjid mereka, musola dekat rumah mereka. Dan dalam hal ini wanita tidak dilarang berebut keuntungan pahala dengan sholat di masjid, asalkan memenuhi syarat. Sekarang kita lanjutkan poin 16 malam hari. Yang ke-16, melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid, mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Silakan bisa dibuka Sahih Muslimnya. Di dalam riwayat Muslim nomornya 677. Nah, dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu, 677 ya. Saya bacakan 677. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini cetakan terjemahan ya, nomor dicetakan terjemahan. Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla an yajlis. Silakan. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu ia berkata, iya,
Rasulullah SAW bersabda, Silakan. apabila kamu masuk masjid, salatlah lebih dahulu 2 rakaat sebelum kamu duduk. Nah, Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Apabila kalian masuk masjid, maka salatlah lebih dahulu 2 rakaat. Nabi tidak memberitahukan kepada kita nama salatnya. Enggak. Nabi tidak mengatakan apabila kalian masuk masjid, maka salatlah tahiyatul masjid. Tidak, Nabi tidak bilang begitu. Nabi hanya mengatakan apabila kalian masuk masjid, maka salatlah 2 rakaat terlebih dahulu sebelum kalian duduk. Maksudnya adalah dalam hal ini Bapak Ibu tidak perlu bingung ketika masuk masjid ternyata waktu iqamah tinggal beberapa saat. Bapak Ibu pengen ketika masuk masjid, pengen tahiyatul masjid, pengen qobliyah, gitu ya. Mungkin pengen juga sholat sunnah tauhur, sholat sunnah setelah wudhu, pengenlah tentunya. Ternyata waktunya singkat, nggak cukup, maka tidak perlu bingung. Masuk masjid langsung aja sholat 2 rakaat. Ini sholat apa? Selesai, sholat 2 rakaat sebelum yaitu kita menunaikan sholat fardu. Karena Nabi hanya mengatakan apabila kalian masuk masjid, sholatlah 2 rakaat sebelum kalian duduk. Nah, baik, jadi berdasarkan dalil ini, yang namanya tahiyatul masjid itu definisinya adalah sholat yang dilakukan sebanyak 2 rakaat dikerjakan oleh seseorang ketika masuk masjid. Hukumnya sunnah, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya akan sampaikan Bapak Ibu sekalian beberapa masalah yang terkait dengan tahiyatul masjid. Perlu diperhatikan ya, terkait tahiyatul masjid ada beberapa hal yang harus kita pahami. Yang pertama ini, sholat tahiyatul masjid bisa dilakukan setiap waktu, tidak mengenal waktu-waktu terlarang. Nah, kapanpun, sekalipun masuk masjidnya ba'da asar, nggak apa-apa. Masuk masjidnya menjelang maghrib, nggak apa-apa. Masuk masjidnya setelah subuh, kan tidak ada sholat sunnah setelah subuh. Tetapi tahiyatul masjid tidak mengenal waktu-waktu terlarang. Ya, jadi ini termasuk sholat yang berkaitan dengan sebab, yaitu karena masuk masjid. Ya, seperti itu. Yang kedua yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu terkait tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Bapak Ibu sekalian, waktu pelaksanaannya sholat tahiyatul masjid ini adalah ketika seseorang masuk ke dalam masjid dan sebelum duduk. Sebelum duduk ini, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, jika ia sengaja duduk, jadi masuk masjid dalam hatinya sengaja ingin duduk, maka tidak disyariatkan untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Jadi dia kehilangan kesempatan untuk tahiyatul masjid. Jadi makanya kalau kita masuk masjid, tolong tanamkan dalam hati kita, yaitu untuk sholat lebih dahulu. Jangan duduk lebih dahulu. Sebab kalau dia masuk langsung duduk, maka kehilangan kesempatan. Seperti itu ya. Ini yang nomor 2. Yang nomor 3, ya, nomor 3. Adapun jika dia masuk masjid langsung duduk karena dia tidak mengetahui atau lupa. Dia lupa bahwasanya ada sholat tahiyatul masjid. Ya, atau mungkin dia tidak tahu hukumnya. Orang kalau masuk masjid itu tahiyatul masjid dulu. Dia nggak tahu karena dia belum dapat ilmu. Atau dia sudah dapat ilmu tapi lupa, langsung tiba-tiba duduk. Maka ia boleh atau disyariatkan mengerjakan tahiyatul masjid karena lupa atau belum mendapatkan ilmunya. Dia. Jadi ketika dia duduk ditegur, loh, panjenengan belum tahiyatul masjid. Loh, ada kan sholat sunat? Loh, ada tahiyatul masjid. Langsung berdiri aja. Karena dia nggak tahu. Atau dia sudah tahu ilmu tapi lupa.
ya. Lalu diingatkan oleh temannya, sudah tahiyatul masjid, astagfirullah, iya lupa, langsung berdiri sholat. Boleh. Ini masalah yang ketiga. Yang keempat yang perlu kita ketahui, apabila orang yang masuk masjid tersebut mendengarkan adzan dikumandangkan, adzan berkumandang masuk masjid, maka yang sesuai syariat adalah menjawab adzan terlebih dahulu dan menunda sebentar sholat tahiyatul masjidnya. Ditunda kecuali ada komanya, adzannya adzan Jumat. Jadi kalau dia masuk masjid di hari Jumat pas adzan, maka jangan menunggu adzan selesai, langsung tahiyatul masjid sekalipun adzan berkumandang. Kenapa? Karena menjawab adzan hukumnya sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Banyak sekali di luar sana mereka yang mengejar sunnah meninggalkan yang wajib. Maksudnya mereka mendahulukan menjawab adzan sampai terakhir, setelah adzan baru dia sholat, sedangkan khotibnya berdiri nyampaikan khutbah. Sunnah diutamakan, yang wajib ditelantarkan. Nggak boleh ya kayak begitu. Maka kalau adzan Jumat, sholat langsung. Ya, sedangkan khutbah Jumat itu wajib. Tapi kalau di situ bukan adzan Jumat, ya seperti kajian seperti ini, maka ketika masuk masjid, yaitu dia sholat. Ketika adzan, yaitu mendengarkan adzan terlebih dahulu, setelah itu sholat. Baik, ini masalah yang keempat. Masalah yang kelima, apabila orang yang masuk masjid sedangkan imam sedang berkhutbah, masuk masjid imamnya khutbah, bukan adzan, imam sedang berkhutbah. Mana ini Ustaz yang didulukan? Dengarkan khutbah kita langsung duduk dengarkan, ataukah tetap sholat? Maka tetap disunahkan mengerjakan tahiyatul masjid dengan meringankannya atau mempercepatnya. Ketika masuk pas khutbah, bukan adzan, bukan adzan Jumat, khutbah Jumat, tolong dipercepat, tetap sholat 2 rakaat, ya. Sebagaimana disebutkan, yaitu di dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Bukhari. Kita lanjutkan, yang keenam, penghormatan Masjidil Haram, bukan Masjidul Albab, bukan, Masjidil Haram, maka adalah dengan tawaf. Sehingga mereka yang baru sampai ke Mekah, kita musafir menunaikan umroh sampai di Mekah, itu tidak disyariatkan tahiyatul masjid, tidak ada. Tetapi langsung tawaf, kecuali kalau bertepatan dengan sholat fardu di Masjidil Haram, maka ikut imam. Imamnya sholat, misalnya masuk Masjidil Haram, begitu sampai dari Madinah misalnya, kita pas di situ sholat isya, maka langsung ikut sholat isya. Lu tahiyatul masjid nggak pakai, karena kita baru pertama kali datang, yaitu di Masjidil Haram. Kita harus menunaikan tawaf. Nah, karena di situ ada sholat, ikut sholat dulu. Setelah sholat langsung tawaf. Namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Nah, setelah tawaf, setelah sa'i, tahallul, potong rambut, next untuk berikutnya, setiap masuk Masjidil Haram, sholat tahiyatul masjid. Hanya yang pertama kali menginjakkan kaki Masjidil Haram, tidak ada tahiyatul masjid. Bisa dipahami sampai di sini? Ya ada. Tapi setelah umroh, setelah tahallul, berikutnya, nah itu tetap tahiyatul masjid, ya. Karena kita musafir, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita lanjutkan sekarang yang ketujuh, sholat qobliyah. Qobliyah duhur, qobliyah subuh, qobliyah duhur. Ustaz, qobliyah asar ada, tapi tidak ditekankan. Sebab Nabi pernah mengatakan, siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar, Allah bukakan pintu rahmatnya. Itu memang ada dalilnya, dalilnya sahih, Bapak Ibu sekalian.
tetapi tidak ditekankan. Ya, saya ulang ya, sholat qobliyah dapat menggantikan tahiyatul masjid. Ya, karena maksud dari tahiyatul masjid adalah agar orang yang masuk masjid memulai dengan sholat. Jadi Bapak Ibu tidak usah masuk masjid tahiyatul apa ini qobliyah dulu 2 rakaat, atau maaf, tahiyatul masjid dulu 2 rakaat, terus qobliyah 2 rakaat, nggak perlu. Cukup 2 rakaat ini mewakili sudah. Mewakili. Boleh tidak Ustaz niatnya itu dirangkap 2 rakaat, niatnya tahiyatul masjid plus qobliyah. Boleh, karena sama-sama sunnah dan jumlahnya sama-sama 2 rakaat. Ya, ini yang ke-7. Yang ke-8, adapun seorang imam, imam, perhatikan imam sholat. Adapun seorang imam, ya, maka cukup baginya mendirikan sholat fardu tanpa tahiyatul masjid. Nggak usah. Imam kalau masuk, maka dia tidak perlu tahiyatul masjid, karena dia dikasih tugas untuk jadi imam. Nggak perlu, cukup sholat fardu. Ini disebutkan di dalam Subul Salam di juz yang ketiga di halaman 1329. Hal ini dikarenakan imam datang di akhir dan kedatangannya dijadikan sebagai tanda untuk mengumandangkan iqamah. Jadi Nabi itu Bapak Ibu sekalian, itu baru iqamah itu kalau Nabi sudah masuk masjid. Jadi Nabi kan rumahnya dekat sama masjid. Itu ketika mendengarkan adzan, Nabi SAW sholat qobliyah di rumah. Qobliyahnya di rumah. Begitu masuk masjid langsung iqamah. Karena imam itu datang akhir. Imam itu tidak datang awal. Imam itu akhir. Makanya dia tidak perlu tahiyatul masjid. Langsung berdiri di tempat imam. Sehingga makmum sudah tahu imam sudah datang, qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mestinya begitu mestinya. Ya, mestinya demikian. Itu yang ke-8. Adapun yang ke-9 mengenai sholat di tanah lapang, seperti sholat id, sholat istisqa, ya, maka tidak disyariatkan untuk tahiyatul masjid, termasuk sholat Jumat di lahan parkiran. Ada enggak? Sholat Jumat di mall, pasar apa ini? Masjid di mall. Ya. Jadi masjidnya penuh di dalam, kita sholat di parkiran. Di situ sudah disiapin shofit. Kita hamparkan sajadah. Ini pakai tahiyatul masjid apa enggak ini? Nah, kita tidak di masjidnya, kita di lahannya. Maka dalam hal ini tidak perlu tahiyatul masjid. Yang ada itu adalah di dalam masjid, karena itu bukan masjid. Ya, contohnya kalau di Surabaya di mall mana itu? Ya, banyak ya, banyak. Royal Plaza ada ya masjidnya ya? Ada bagus masjidnya. Ya, nah itu kadang-kadang jamaah membludak sampai ke belakang parkiran. Lah itu begitu datang nggak perlu tahiyatul masjid. Ya, baik. Terus kemudian yang keberapa? 10, terakhir 10. Ya, 10. Tidak dipungkiri bahwa sholat tahiyatul masjid berlaku untuk siapa saja, laki-laki maupun perempuan yang hendak melakukan sholat berjamaah di masjid. Hanya saja ulama mengecualikan khotib Jumat, ustadz yang bertugas khotib itu tidak perlu tahiyatul masjid, nggak perlu, karena dia datang langsung naik mimbar. Mestinya begitu, mestinya. Ya, dia datang langsung, khotibnya datang, baik, siap, langsung naik mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ada. Itu dia. Sehingga tidak perlu dia tahiyatul masjid, khotib Jumat. Termasuk dikecualikan yang tidak ikut atau tidak melakukan sholat tahiyatul masjid, selain imam, selain khotib Jumat, plus pengurus masjid arbot. Nggak perlu. Oh, dia tinggal di masjid itu, nggak perlu. Ini pengecualian. Dia nggak perlu tahiyatul masjid. Wallahu a'lam wa bishawab. Jadi inilah ketentuan-ketentuan terkait dengan tahiyatul
masjid, Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita akan masuk yaitu yang ke 17. Betul ya? 17 termasuk sunnah. 17 termasuk sunnah sholat dengan memakai sandal di dalam masjid. Boleh nggak kira-kira Masjid Ulil Albab? Termasuk sunnah sholat dengan memakai sandal di dalam masjid. Mana dalilnya? Buka hadis riwayat Muslim. Coba dibuka nomor 507. Siapkan Abu Dawud, mungkin yang sudah di download. Ya, dibantu. Ini bukan Sahih Muslim, nomor 507. Silakan dibaca. Dari mana itu? Dari Abu Maslamah Sa'id bin Yazid radhiyallahu an. Nomor aslinya 555. Silakan. Dari Abu Maslamah Sa'id bin Yazid radhiyallahu an, ia berkata, Ya. Dia bertanya kepada Anas bin Malik, Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fit na'laini? Qala na'am. Silakan. adakah Rasulullah SAW sholat pakai terompa? Apakah Nabi pernah sholat pakai terompa, pakai alas kaki? Lanjutkan. Jawab Anas, ada. Ada. Nabi sholat pakai alas kaki. Ustaz, di zaman Nabi lantainya bukan granit, lantainya itu tanah, sehingga mereka pakai sandal, pakai sepatu. Pak, Bu, ini bukan masalah lantai. Lantai itu perkembangan zaman semakin berubah. Tiap tahun semakin berubah. Mungkin sekarang keramik ganti granit mungkin marmer kita nggak tahu. 10 tahun lagi lantai ini jadi apa kita nggak tahu. 20 tahun lagi. Sehingga ini bukan masalah lantai. Masalahnya sholat pakai sandal untuk menyelisihi orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Karena orang Yahudi kalau sembahyang mereka tanpa memakai alas kaki, pakai sandal. Bapak Ibu kalau ingin tahu buktinya, di Masjidil Aqsa itu, Baitul Maqdis, itu sampingnya itu kan ada tembok ratapan, sampingnya Al-Aqsa, Baitul Maqdis. Itu kalau saya lihat mereka, terutama Yahudi yang ortodok, yang pakai topi, yang rambutnya pakai digeliting gitu ya. Nah itu kalau saya perhatikan, kalau sudah dengar, jadi mereka membunyikan lonceng setelah adzan Masjidil Aqsa. Begitu ramai sekali. Maka saya perhatikan, mereka lepas sandal. Oh benar berarti. Lepas sepatu, langsung mereka lari menuju ke tembok ratapan. Mereka menempelkan pipinya, lalu menempelkan telapak tangannya sama dadanya. Persis mirip kita kalau di Multazam. Nabi ngajari kita kalau melewati Ka'bah, itu tawaf, maka di situ ada tempat namanya Multazam. Multazam itu antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Ketika kita di situ, memang sempit tempatnya, Hajar Aswad sama pintu Ka'bah. Ketika kita di situ, kita disuruh melakukan iltizam. Apa itu iltizam? Tempatnya multazam, perbuatannya iltizam. Menempelkan pipi, dada, dan kedua telapak tangan sambil berdoa Rabbana Atina, Rabbana. Karena mustajab tempat itu. Kalau tidak bisa karena krodit, maka agak jauh dikit, persis kita berdoa, ya Rabb. Mustajab. Mereka orang Yahudi sama. Mereka menempelkan di tembok itu dan mereka sambil menangis. Yang saya perhatikan, nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Benar kalau gitu ucapannya Nabi. Selisihlah Yahudi, karena mereka kalau sembahyang nggak pakai sandal. Maka kita jangan terus-terusan telanjang kaki, sesekali pakai sandal. Sebentar ya. Bentar, nanti tak luruskan dulu ya. Ini sebentar. Dalilnya ini buka Abu Dawud. Nomornya 652. Silakan baca. 652. Silakan. Dari Syahdad bin Aus. Ya. Radhiyallahu anhu dia berkata. Ya. Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Jadi Nabi bersabda, Khaliful Yahuda fa innahum
la yusalluna fi ni'alihim wala khifafihim. Silakan. Berpenampilanlah yang berlainan dengan orang-orang Yahudi. Terus. Sesungguhnya mereka itu tidak mengerjakan sholat dengan sandal dan sepatu mereka. Mereka kalau sembahyang nggak pakai sandal, nggak pakai sepatu. Mirip kita telanjang kaki. Beda sama Nasrani. Mereka di gereja memakai alas kaki, sehingga kita harus menyelisih Yahudi, harus menyelisih Nasrani. Terkadang dengan kaki telanjang, terkadang dengan alas kaki. Di rumah sholat tahajud pakai sandal. Itu loh, ya. Sebentar. Di ulil albab pakai sepatu, ya. Nih saya bacakan fatwanya Syekh bin Baz rahimahullah. Perhatikan, Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan dalam fatwa Ibnu Baz, fatwa Islam, fatwa nomor 69.793. Beliau berkata, wa idza kana al masjidu mafrushan fa innal aula khalquha hadran min tawsikhil farashi wa tanfiril muslimina minas sujudi alaiha. Artinya, jika masjidnya memakai karpet, masjidnya kalau pakai karpet, kata Syekh bin Baz rahimahullah, maka yang lebih baik adalah melepas, tidak memakai sandal. Kenapa? Agar tidak mengotori alas karpet dan membuat kaum muslimin enggan untuk sujud di karpet tersebut. Jelas ya? Jelas ya? Aman-aman ya? Ini takmirnya ketir-ketir. Wah, pengajian bulan ngarep ini sandal kabeh gitu. Ya. Jadi dalam hal ini, ini ada fatwa dari apalagi Bapak Ibu, mohon maaf, apalagi ditambah lagi jika masyarakat belum mengenal sunnah yang satu ini, masih terasa asing, maka sebaiknya jangan diterapkan karena nanti mudaratnya semakin besar daripada maslahatnya karena mereka belum paham dalilnya. Kecuali kalau mereka sudah paham semua, lain soal. Ya, baik kita lanjutkan. Intinya kalau di rumah bolehlah ya pakai sandal, pakai sepatu ketika sholat. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan nomor 18. Menunggu sholat dengan berzikir dan berdoa. Menunggu sholat dengan berzikir dan berdoa. Mana dalilnya? Silakan dibuka dalilnya dalam Sahih Targhib wa Tarhib nomornya 265. Sahih Targhib wa Tarhib 265. Nomor 265. Nah, yaitu disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuraddu du'a bainal adani wal iqamah. Itu redaksi lain. Silakan dibaca. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, isinya doa antara azan dan iqamah tidak ditolak. Doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak. Maka perbanyak doa antara adzan dan iqamah. Dalam redaksi yang lain Nabi bersabda, sintani maturaddani. Ada dua doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah. Yang pertama ad-du'a'u indan nida. Yang kedua wa tahtal matar. Yang pertama doa yang dipanjatkan ketika adzan, antara adzan dan iqamah. Dan yang kedua ketika turunnya hujan. Maka banyak berdoa karena doa pada saat itu tidak tertolak. Jadi manfaatkan waktu-waktu antara adzan dan iqamah itu mustajab. Baik. Apakah mengangkat tangan? Ya, mengangkat tangan. Disyariatkan mengangkat kedua tangan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan tidak semua doa harus mengangkat tangan. Tidak semua doa harus mengangkat tangan. Doa-doa yang di situ terkait dengan keadaan kondisi tertentu, maka tidak perlu mengangkat tangan. Contoh, doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, tidak perlu angkat tangan. Karena keadaan itu ada doanya. Contoh lagi, doa masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Anda tak perlu di depan kamar mandi sambil nggak perlu. Karena masuk toilet ada doanya. Ini yang
dimaksud adalah keadaan-keadaan yang tidak ada doanya. Nah, contohnya, lo hujan itu kan ada Ustaz doanya. Allahumma shayyiban nafi'an. Kan ada, betul memang. Tapi setelah itu perbanyak doa yang lain. Nah itu baru mengangkat tangan. Penutup majelis taklim kan ada doanya kafaratul majelis. Nggak perlu kita angkat tangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nggak perlu. Jadi doa-doa yang di situ dia Nabi ajarkan kondisi-kondisi tertentu nggak perlu angkat tangan. Mau tidur, bismika, Allahumma ahdiya, wa bismika amun. Nggak perlu angkat tangan. Nggak perlu. Mau menjima istri, nggak perlu. Allahumma jannibna syaitan. Jadi syaitannya diarahkan ke istri lagi. Ya. Allahumma jannibna syaitan. Wa jannibi syaitan. Ma razaqtana. Jadi masih tanya kenapa syaitannya diarahkan ke saya? Suaminya menjawab kurang lebih. Ya. Saya itu nggak jadi bapak ibu. Ya. Jadi nggak perlu angkat tangan, nggak perlu. Masuk keluar toilet, gufronaka, nggak perlu angkat tangan. Ya. Jadi termasuk doa setelah adzan. Allahumma robba hadihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah. Nggak perlu angkat tangan. Setelah alladzi wa'adta selesai baru Anda kan memperbanyak doa. Dan bebas, boleh tidak bahasa Arab pun silakan mengangkat tangan sambil menunggu iqamah. Boleh, ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak perlu angkat tangan. Nggak perlu. Anda keluar kota. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Apalagi ditambah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun dan seterusnya. Nggak perlu angkat tangan. Nggak perlu. Tapi begitu doa itu selesai, doanya musafir kan mustajab. Maka silakan doa, boleh bahasa Arab, boleh bahasa Indonesia dengan mengangkat tangan. Jadi yang terkait khusus dengan keadaan itu tidak perlu angkat tangan. Bisa dipahami kira-kira ya? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nomor 19. Jika iqamah telah dikumandangkan, iqamah kalau dikumandangkan, maka tidak ada sholat sunnah. Nggak ada sholat sunnah. Termasuk tahiyatul masjid. Nggak ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Nggak ada. Tidak ada sholat sunnah ketika iqamah dikumandangkan. Ya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim nomornya 674 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. 674. Ya, ini nomor cetakan terjemahan Bapak Ibu ya. Kita dengarkan 674. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu atau dari Anas ya? Ya, dari Abu Hurairah betul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza uqimatis shalatu fala sholata illa al-maktubah." Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, isinya, apabila salat telah diiqamatkan, maka tidak ada lagi salat sesudah itu melainkan salat wajib. Melainkan salat wajib. Pertanyaannya, gimana kalau pas lagi salat iqamah? Lagi salat iqamah. Bagaimana ini? Maka kata para alim ulama, jika kalian merasa masih bisa mendapatkan takbiratul ihramnya imam, teruskan salatnya. Jadi kita lagi salat Allahu Akbar, terutama rakaat kedua, ternyata iqamah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalau kita merasa ini kalau tak teruskan sampai tahiyat, saya masih mendapati takbiratul ihramnya imam, teruskan. Meskipun ini iqamah, teruskan. Tapi kalau Anda merasa bahwasanya kita akan ketinggalan rakaat, maka dalam hal ini langsung putuskan tanpa salam. Jadi begitu ini rakaat kedua iqamah, langsung aja masuk ke shaf. Gitu aja. Ya. Sedangkan sisanya bagaimana kan tidak sempurna. Innamal a'malu binniyat. Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan tersebut. Ya, kita lanjutkan. Nomor 20. Tidak boleh keluar masjid sesudah adzan kecuali karena uzur. Kecuali kalau kena uzur. Sesudah adzan nggak boleh keluar masjid, nggak boleh. Ada di dalam masjid adzan. Setelah itu keluar nggak boleh kecuali terkena uzur, memperbarui wudu misalnya, atau misalnya maaf mengambil barang sesuatu yang penting misalnya, nggak apa-apa. Ya,
Seperti itu. Maka dalam hal ini dilarang. Mana dalilnya? Silakan dibuka Abu Dawud. Nomornya Abu Dawud 536 dari Abu Syahsad, yaitu bahwasanya dia mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, ya. Silakan baca dari Abu Syahsad. Silakan. Dari Abu Syahsad, dia berkata, Kunna ma'a Abi Hurairah fil masjid, fa kharaja rajulun hina adzana al-muadzinu lil asr. Silakan. Kami pernah berada di masjid bersama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Lalu ada seorang laki-laki keluar ketika muazin telah memandangkan azan salat asar. Faqala Abu Hurairah, amma hadha faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Abu Hurairah berkata, Silakan. ketahuilah, sungguh orang ini telah mendurhakai Abul Qasim, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini telah durhaka sama Rasulullah. Jadi orang yang keluar ketika adzan atau sesudah adzan keluar masjid itu termasuk orang yang mendurhakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali ingin memperbarui wudu atau menyambut tamu tetapi tidak berniat kembali lagi ke masjid sebelum, tetapi dia tetap berniat kembali lagi ke masjid sebelum iqamah. Misalnya terdengar kabar ada tamu di rumah penting, maka dia keluar masjid menyambut tamu itu, tapi dia harus punya niat untuk balik lagi ke masjid tersebut. Seperti ini. Ya, Ustaz, gimana kalau misalnya saya sudah masuk masjid, saya baca di media sosial, ternyata di Masjid Ulil Albab ada kajian taklim ba'da subuh. Saya sudah di masjid di tempat saya. Ini kalau saya ikut imam tersebut, Ustaz, maka saya nggak dapat parkiran. Apalagi kajiannya ini kajian akbar, Ustaz yang didatangkan Ustaz terkenal misalnya. Apalagi nanti saya kehilangan yaitu materi, Ustaz, terlambat nanti. Apakah boleh saya keluar dari masjid di mana saya tinggal itu menuju ke Ulil Albab? Jawabannya kata para ulama, satu. Kata para ulama, saya teruskan aja dulu ya sedikit ya. Kata para ulama, jika masih bisa mendapati sholat jamaah di masjid lain tersebut, maka boleh. Kalau Anda keluar dari masjid itu, pindah ke Masjid Ulil Albab karena terdengar ada kajian, dan Anda masih mendapati imam, apa-apa. Tapi Anda datang imam kelar, Anda masuk kategori durhaka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Anda keluar dari masjid itu setelah Anda. Hati-hati. Anda harus memastikan masuk Ulil Albab masih ada imam. Artinya sholat masih berlangsung. Nah, mendapati imam. Terus yang kedua, jika perbuatan tersebut tidak ditiru oleh orang lain, akibatnya orang yang tidak paham, loh orang ini habis adzan kok keluar masjid, berarti kalau gitu tidak apa-apa, yaitu habis adzan keluar masjid pulang atau melakukan aktivitas lain. Nah kalau seperti itu ditiru orang, jangan. Lebih baik sholat aja dulu, setelah sholat lalu beranjak pergi mengikuti kajian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Saya cukupkan sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Kita dengarkan kumandang adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Tafadhal.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Baik, sampai nomor berapa itu poinnya? 20 ya. Saya cukupkan sampai 20 Bapak Ibu, karena poin 21 dan 22 ini panjang. Termasuk yang nomor 22 terkait dengan sholat menghadap kuburan. Bagaimana sholat menghadap ke kuburan. Nah, ini butuh rincian pembahasan yang agak panjang. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Sambil menunggu iqamah, barangkali di antara jemaah ada yang mau bertanya. Silakan. Nah, silakan. Kalau setelah apa itu? Wudhu. Tolong ditransfer ke saya. Tangannya, oh tangan. Setelah wudhu, apakah mengangkat tangan atau tidak? Nah, setelah wudhu ada doanya kan? Ada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh ditambah. Allahumma ja'al fi minat tawwabina, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Boleh yang lain seperti doa yaitu kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Boleh. Itu doa setelah wudhu seperti kafaratul majelis. Boleh. Apakah mengangkat tangan? Tidak. Karena keadaan wudhu ada doanya. Seperti itu. Sehingga setiap keadaan, kondisi yang di situ ada doa yang Nabi ajarkan, maka kita tidak perlu mengangkat tangan. Wallahu a'lam wa bishawab. Yang lain ada? Silakan Bapak. Sebentar Ibu ya. Sebentar Bapak dulu ya. Silakan. Oh iya. Iya. Nah, barakallahu fiik. Bagaimana jika kita masuk masjid masih banyak waktu antara adzan dengan iqamah? Apakah boleh kita menambah sholat sunnah? Tahiyatul masjid 2 rakaat, waktunya masih ada, ditambah dengan qobliyah, ternyata waktunya masih ada. Kita kepingin sholat sunnah taubat, karena sholat sunnah taubat itu kapanpun, ya. Baik, ditambah itu. Apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, ma bainal adanya ini as-salat. Di antara 2 adzan itu ada salat. Di antara 2 adzan. Loh, di antara 2 adzan. Iya, Bapak Ibu jangan kaget. Rasul menyebut iqamah itu juga adzan. Sehingga para alim ulama mengatakan kita mendengarkan iqamah juga dituntut untuk menjawab. Jadi kalau iqamah mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sama seperti kalau kita dengarkan adzan. Karena Nabi menyebut iqamah, statusnya sama dengan adzan. Di antara 2 adzan ada iqamah, ada salat. Coba Bapak Ibu. Berarti statusnya iqamah itu sama dengan adzan. Ada sholat sunnah. Berarti kalau kita melakukan sholat sunnah itu diperbolehkan karena waktunya masih cukup. Tapi kalau misalnya Bapak cukup mencukupkan dengan 2 rakaat saja, sisanya dipakai memperbanyak doa, nggak apa-apa, boleh, sah. Seperti itu sudah gugur kewajiban. Itu Pak ya. Allah. Ya Bu, gimana Ibu tadi? Transfer. Coba ditransfer saya. Gimana Pak? Diusapkan. Setelah berdoa, apakah kita mengusapkan kedua telapak tangan kita ke wajah? Maka ini tidak ada petunjuk dari Nabi SAW. Jadi berdoa itu salah satu sebab doa itu terkabul adalah dengan mengangkat tangan. Setelah berdoa tidak ada tuntunan dari Nabi mengusapkan telapak tangan itu ke wajah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kecuali mau tidur kita membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas.
lalu kita tiupkan, kita usapkan, yaitu kepada kita. Lalu baca lagi 3 kali itu ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupkan lagi, diusapkan bagian belakang tubuh kita. Diulang lagi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan seterusnya, itu boleh. Tetapi selain itu tidak diajarkan oleh Nabi mengusap wajah. Termasuk selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu mengusap wajah. Ya, maka ini tidak ada contoh dari Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum